Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai kita pada pagi hari ini dalam sapaan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara-saudara berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami masih dapat bersekutu kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Karena itu ya Tuhan, berkatilah hati pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti akan firman. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 26. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat matahari langsung ke atas, melihat dari bawah ketika matahari pada siang hari sedang terik-teriknya memancarkan sinarnya yang terang. Kita tidak akan sanggup untuk melihat matahari yang sedang bersinar terang. Pasti langsung kita tunduk, karena begitu kuatnya sinar itu. Panasnya atau apanya lah, yang jelas kita tidak sanggup melihat. Begitu tajam sinar matahari yang sedang terik-teriknya. Apalagi kalau dikatakan terang seperti matahari terik 7 kali ganda. Bagaimana kalau terang matahari itu 7 kali lebih terang dari seperti yang kita lihat biasanya? Wah, sudah gak tahu bagaimana itu terangnya. Sedangkan ketika matahari terik, seluruh dunia menjadi terang benderang. Apalagi 7 kali ganda. Begitu bercahaya pasti. Begitu luar biasa cahayanya, terangnya. Lalu terang bulan purnama katanya dianalogikan dengan terang matahari terik ketika Tuhan membalut luka umatnya. Nah, kalau kita melihat bulan purnama tentu tidak pada pagi hari, tentu tidak pada siang hari. Tetapi bulan purnama itu kita lihat pada waktu senja. Samar-samar warnanya kekuningan, tidak seperti matahari pada siang hari begitu terang. Nah, tetapi ketika Tuhan membalut luka umatnya katanya, terang bulan purnama akan seperti terang matahari. Berarti begitu terang. Warna yang keemasan, yang remang bulan purnama dianalogikan dengan terang matahari ketika Tuhan sedang membalut luka. Artinya bahwa ketika Tuhan membalut luka umatnya, ada kegembiraan, ada sukacita yang luar biasa, ada kemenangan, ada cahaya yang luar biasa yang di dalam diri kita, sehingga cahaya yang dianalogikan seperti cahaya terang matahari, dan bahkan matahari 7 kali lebih terang dari seperti biasanya.
yang membuat kita seperti orang yang mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Berkat yang luar biasa. Kita menjadi penuh dengan sukacita yang luar biasa. Semuanya kita lihat menjadi terang benderang, seperti cahaya yang menyinari bumi ini. Kita bisa bayangkan gak Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika umat Israel, dan inilah dalam konteks nars yang kita baca ini memang, ketika umat Israel pada waktu itu sedang di dalam penjajahan bangsa Babel, mereka merintih karena ditindas, dianiaya, dijajah, tidak ada kemerdekaan bagi mereka. Yerusalem menjadi hancur. Perasaan umat Tuhan itu luluh lantak. Mereka tidak tahu lagi akan meminta pertolongan kepada siapa, karena mereka berpikir bahwa Tuhan Allah sudah meninggalkan mereka. Perasaan mereka hampa. Mereka meratap menangis, merasa ditinggalkan sendirian, merasa putus asa, hilang harapan, tidak ada masa depan lagi. Perasaan mereka begitu hancur. Bahkan rasa-rasanya sudah mati bagi mereka semuanya. Tidak ada lagi kehidupan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mengapa mereka merasa Tuhan meninggalkan mereka? Karena mereka sadar akan dosa mereka yang telah memberontak kepada Allah, yang tidak lagi setia kepada Allah. Mereka tahu bahwa itu adalah hukuman Allah kepada mereka. Karena itulah mereka tidak berani untuk meminta lagi kepada Tuhan, karena mereka pikir Tuhan sudah meninggalkan mereka. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Tuhan Allah mengampuni umatnya, lalu memberikan pertolongannya sehingga mereka dapat keluar dari Babel. Yerusalem dipulihkan sehingga bangsa itu seolah-olah hidup dari kematian, mendapatkan keselamatan dan kemenangan yang besar, sehingga mereka bersorak-sorai dengan luar biasa. Mereka sungguh sangat bersuka cita dan melihat betapa terangnya, terang Tuhan memberkati mereka, kehidupan mereka. Mereka melihat dunia ini menjadi terang benderang. Bisa kita bayangkan ya, kalau orang dapat hadiah yang begitu besar yang tidak disangka-sangka, betapa sukacita melompat-lompat dengan luar biasa, bersorak dan memberitakan kepada semua orang bahwa dia mendapatkan hadiah yang tidak disangka-sangka. Demikian juga bangsa itu. Mereka seolah-olah mendapatkan hadiah yang luar biasa istimewa dari Tuhan, yaitu pemulihan, keselamatan, pembebasan. Demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan melihat terik matahari, sinar matahari 7 kali lebih terang ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, yang selama ini berada di dalam kegelapan, yang selama ini jauh dari Tuhan, bahkan yang melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita, maka hidup kita menjadi terang, dan kita melihat terang di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita. Bukan itu saja, ketika kita melalui persoalan dan pergumulan di dalam hidup kita, kadangkala kita merasa mungkin Tuhan sudah meninggalkan kita. Apalagi kalau kita sadar betul akan dosa dan pelanggaran kita. Atau bukan itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin
Kita tidak tahu atau tidak sadar bahwa sedang ada pencobaan dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang difitnah, mungkin ada di antara kita yang dianiaya atau ditindas, dicemooh, dihina dan sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa kita mempunyai Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus diutus untuk menjadi juru selamat dunia. Terang itu telah datang kepada kita, bahkan bukan hanya 7 kali ganda lebih terang dari matahari, berjuta-juta kali ganda terang Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan Yesus membalut luka umatnya. Kita dipulihkan, kita menjadi merdeka. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan, kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kita punya semangat hidup, kita punya harapan, kita punya cita-cita, kekuatan. Dan kita pasti memiliki kemenangan jika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Yakin kita meyakini bahwa Tuhan Allah dalam Kristus menolong kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, setialah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu. Kau takut akan Tuhan dan hidup di dalam pimpinan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami begitu bersuka cita melihat terang yang luar biasa ketika kami dimenangkan oleh Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang setia menolong umatnya yang sungguh percaya kepadanya. Karena itu kami pegang firman Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.